Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Kajian materi kali ini tentang tanda energi. Ya. Tanda energi itu bisa lahir juga bisa batin. Ya. Tanda energi lahir itu biasanya itu berat ya teman-teman. Tubuh kita itu padat berat itu. Biasanya seperti itu. Ya, tapi Anda mampu menahannya ya. Ketika itu energinya positif. Ketika energimu negatif ya, energimu besar tapi negatif, itu Anda ini bisa sakit-sakitan, kepala pusing, sering mual, sering muntah dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi ketika Anda tahu ya tanda-tanda semacam ini ya, ketika itu tidak ada manfaatnya, ibaratnya justru dengan adanya tanda-tanda semacam itu ya, kehidupan Anda itu malah tambah banyak masalah gitu. Nah, itu yang Anda harus waspada ya, segera lakukan pembersihan. Makanya kenapa kok saya bilang ya, pertama kali yang perlu Anda miliki itu adalah olah rasa, kemampuan untuk bisa merasakan sebuah energi. Lah, tujuannya apa? Ya ketika ada kasus-kasus semacam ini ya, Anda sudah mampu bisa mengendalikan itu. Tapi kalau Anda katakanlah tidak bisa ya, tidak bisa olah rasa, tidak bisa merasakan, ya itu gawat itu ya. Nah pada dasarnya ketika kita zikir, ketika kita wirid, ketika kita puasa, itu juga salah satu latihan yang tidak Anda sadari. Ya. Nanti ketika itu Anda sudah terbiasa, kemampuan ini akan bangkit, akan muncul dengan sendirinya. Tapi kan butuh proses yang lama gitu ya. Tapi kalau Anda memahami teorinya, itu akan cepat. Kenapa bisa seperti itu? Ketika Anda sedang zikir wirid, Anda mengalami fenomena-fenomena metafisika, Anda bisa menerjemahkan. Oh iya, oh ini ternyata tanda energi ini seperti ini. Ini harus dilatih ya teman-teman. Anda harus dilatih. Cobalah ya teman-teman ini latihan menyerap energi udara misalnya, menyerap energi air misalnya, menyerap energi tumbuhan, menyerap energi buah, menyerap energi matahari ya. Dan Anda harus bisa membedakan gitu ya. Semakin banyak energi yang Anda latih ya, artinya Anda melatih kemampuan untuk merasakan sebuah energi dari berbagai jenis sumber energi, maka kemampuan olah rasa Anda itu akan tajam ya. Mata batin Anda ini akan tajam, tidak bisa dikibuli lagi gitu ya. Beda ketika mata batin Anda terbuka karena ketempelan kotak, ketempelan makhluk halus, ya banyak bohongnya. Tapi kalau kemampuan Anda ini terlatih dengan ini ya, olah rasa ini, maka ya tidak akan ada bohongnya. Tidak mungkinlah dirimu membohongi dirimu sendiri gitu ya. Kalau pikiranmu membohongi batinmu itu masih ya, tapi kalau batinmu tidak mungkin membohongi pikiranmu ya. Pikiranmu tidak mungkin bisa menyembunyikan. Kalau Anda sedih ya ketok sedih, kalau Anda bahagia ketok bahagia walaupun Anda tidak berucap. Jadi pada dasarnya olah rasa ini menyangkut berbagai aspek kehidupannya, dan kita bisa latih setiap hari. Itu kunci ya. Nah, bisa Anda katakanlah sambil mengamalkan amalan pengasihan, atau bisa Anda latih sebelum mengamalkan amalan pengasihan. Dua-duanya bisa. Lah untuk menghemat waktu ya itu tadi, sambil mengamalkan amalan pengasihan, sambil Anda latih. Lah pada dasarnya olah rasa ini adalah penjiwaannya gitu. Karena dimensinya dimensi rasa, dimensi batin ya. Ketika Anda menghimpun energi ya, melalui zikir ya. Zikir misalkan ya 100 kali subhanallah, 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 rasakan energinya.
Anda ingin tingkatkan 100 kali, 500 kali, 1000 kali. Nah, Anda harus bisa merasakan perbedaan energi tadi. Bukan perbedaan secara kuantiti saja ya, tapi secara energinya. Rosoni loh ya, rosoni ya. Ketika Anda membaca dzikir 100 kali ya, dengan 500 kali, dengan 1000 kali, itu rasanya bagaimana? Terus dampak positifnya bagaimana? Kalau Anda membaca semakin banyak, semakin negatif, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Berarti kualitas penjiwaanmu masih kurang. Ya. Jadi pada dasarnya mengamalkan sebuah amalan pengasihan itu ya, kita fokus ya. Kita fokus di dalam diri kita, memperbaiki ya. Ya, kita fokus evaluasi misalkan ya, hari ini bagaimana? Misalkan ya, hari ini saya mengamalkan surat Yusuf, habis sholat 5 waktu misalkan. Terus Anda periksa, sholatmu sudah tepat waktunya enggak? Nah, kalau enggak berarti ada sesuatu yang kurang di situ. Misalkan maghribnya masih di perjalanan. Nah, itu harus diperbaiki. Ya, Anda bisa membandingkan ketika Anda sholat maghrib tepat waktu dan bisa mengamalkan. Ketika Anda sholat maghrib mengamalkan di musola, mengamalkan di masjid, atau mengamalkan di rumah Anda, ini juga rasanya pasti beda-beda. Semakin Anda banyak rasa-rasa energi tadi, merasakan energi tadi yang basicnya adalah olah rasa, maka Anda akan bisa menentukan mana yang terbaik buat diri Anda. Anda pun juga bisa menciptakan waktu terbaik, berapa jumlah terbaik. Ya, jadi Anda tidak terjebak dengan aturan yang baku. Anda bisa menciptakan sendiri, Anda bisa sesuaikan dengan kemampuan atau waktu yang Anda miliki. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Paham ya? Ini saya sambil baca komentar. Nah, jadi caranya seperti itu. Silakan dicoba. Dan saya yakin ketika Anda melakukan secara konsisten ya, terus-menerus, ya pasti bisa. Pasti paham lah dengan apa yang saya sampaikan ya. Materi yang saya sampaikan itu selalu ada dua hal. Ya, yang Anda tangkap secara logika ini ya, ini dimensi pikiran. Ada juga yang tidak bisa saya keluarkan, tapi menyertai materi yang saya sampaikan, ini dimensi energi. Anda harus bisa baca dua-duanya supaya apa? Supaya Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Ya, paham ya? Nah, demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.